Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Mari kita persiapkan diri kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari di dalam mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini yaitu yang tertulis dalam Roma 14 ayat 20. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, memang di Alkitab Perjanjian Lama, di kitab Imamat, diaturkan di sana tentang apa makanan yang harus dimakan oleh para orang-orang yang tinggal di bait suci, yaitu para imam, untuk menjaga kekudusan hidup mereka, menjaga hubungan mereka dengan Tuhan. Kemudian, setelah kekristenan, ada begitu banyak yang menjadi percaya kepada Kristus dari berbagai latar belakang budaya. Pada masa dahulu, itu diawali oleh dari yang berlatar belakangkan budaya Yudaisme atau Yahudi, dan juga dari orang-orang Romawi dan Yunani. Mereka memiliki pola pandangan yang berbeda tentang makanan, tentang apa yang boleh dilakukan atau tidak, karena berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Orang Yahudi tentunya mereka dibentuk oleh budaya sebagaimana yang diwariskan oleh nenek moyang mereka di padang gurun. Katakanlah itu hukum Taurat yang diterima oleh Musa. Dan juga apa yang menjadi kebiasaan mereka selama mereka tinggal di daerah Palestina atau tanah Kanaan. Dan hal inilah yang menjadi budaya yang mereka sangat pegang. Dan ajaran agama adalah ajaran budaya pada waktu itu. Kemudian orang-orang Yunani sangat berbeda sekali. Orang-orang Yunani itu tidak mempersoalkan soal makanan, tidak mempersoalkan mana yang harus dilakukan atau tidak. Apa yang harus dilakukan hari ini atau tidak. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat berbeda. Pada awal kekristenan mula-mula, Paulus menemukan bahwa orang Kristen yang berlatar belakangkan orang Yahudi hendak mengimani atau melakukan iman kekristenannya, tetapi dengan cara ikut juga melakukan apa itu yang tertulis di Perjanjian Lama, terutama di kitab-kitab Taurat, yaitu salah satunya mengenai makanan. Kalau orang Yahudi tidak makan apa itu yang diharamkan di Perjanjian Lama, mereka hendak memaksakan saudara-saudari mereka yang punya latar belakang budaya yang berbeda, yaitu orang Romawi dan Yunani, supaya juga tidak makan itu. Hal inilah yang menjadikan terjadi perpecahan pada masa itu di tengah-tengah jemaat mula-mula, terutama di kota Roma. Hanya karena persoalan makanan, mana yang bisa dimakan atau mana yang tidak bisa dimakan. Hal inilah yang memaksa Paulus untuk menuliskan surat Roma kepada mereka, supaya orang-orang Kristen itu mengerti bahwa persoalan ditebus Kristus dengan darahnya, disucikan Kristus dengan darahnya, dan menjadi milik Kristus, menjadi pewaris kerajaan Allah. Bukanlah menjadi persoalan atau bukanlah masalah persoalan makanan atau minuman. Mana yang harus dimakan, mana yang harus diminum. Tetapi persoalan kerajaan Allah adalah bagaimana kita ini menerima keampunan dosa, hidup di dalam kesatuan dengan Kristus, dan menerima anugerah, yaitu menjadi pewaris kerajaan Allah. Hal inilah yang tidak dipahami oleh sebagian jemaat pada waktu itu. Terjadi perpecahan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, memang di dalam doktrin gereja kita tidak pernah mempersoalkan mana itu yang boleh kita makan atau tidak makan. Karena gereja kita HGBP tidak mempersoalkan tentang mana pantangan-pantangan makanan. Tetapi di dalam konfesi kita ditekankan di sana, sebaiknya kita memakan sesuatu itu kalau itu tidak bertentangan dengan kesehatan kita. Tapi kalau kita
memakan yang bertentangan dengan kesehatan kita, tentunya itu akan sangat membuat kita menderita. Dan sebaiknya jangan dimakan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hal inilah yang sangat penting kita ketahui, bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan. Kekudusan kita bukan karena makanan. Kedekatan kita dengan Allah bukan karena makanan. Atau kita diampuni, kita dilihat Allah, atau kita menerima kasih karunia yang dari Allah, bukan karena persoalan makanan atau minuman, atau kita secara khusus sudah menolak hal-hal tertentu sehingga kita dikhususkan oleh Allah. Tetapi kita ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kudus, disucikan Allah karena Kristus yang mensucikan kita. Siapa saja. Kita ini dipilih oleh Allah karena Allah sendiri, inisiatif Allah sendiri. Bukan karena kita tidak makan ini, tidak melakukan ini, dan tidak melakukan yang itu. Tetapi karena itu adalah inisiatif dari Allah yang tidak mempersoalkan kita makan apa, minum apa yang kita lakukan dulunya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, iman kita adalah iman yang mengarahkan kita untuk mengenal bagaimana kasih karunia Allah yang menguduskan kita. Iman yang mengajari kita supaya kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dengan melakukan apa itu yang menjadi kehendak Tuhan. Salah satunya adalah mengasihi, berpengharapan, dan senantiasa hidup di dalam kasih karunia yang daripada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jika ada kita menemukan saudara-saudara kita yang tidak memakan suatu makanan, mari kita hargai mereka. Bukan berarti ketika kita memakan segala sesuatu, kita justru mengejek mereka atau mengata-ngatai mereka. Itu tidak baik. Orang yang selalu memperbandingkan hal-hal tersebut, masalah makanan, kami makan ini, yang lain enggak, atau kalian tidak makan ini, kami tidak makan itu adalah orang yang lemah imannya, sebagaimana Paulus katakan di awal pasal ini. Tetapi mereka yang tidak lagi mempersoalkan masalah makanan, minuman, tetapi sudah membicarakan tentang bagaimana mengasihi, bagaimana melayani, bagaimana untuk berbuah hidupnya, Allah karakter dari kekristenan itu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau memberkati kehidupan kami dan Engkau menerima kami menjadi umat kepunyaan, bukan karena kami mampu melakukan apa itu tuntutan dari hukum Taurat, salah satunya mengenai makanan, tetapi karena Tuhan sudah memilih kami, mengasihi kami, tanpa melihat latar belakang kami, tanpa melihat apa yang kami masukkan ke dalam mulut kami, ya Tuhan. Tetapi Tuhan memilih kami karena begitu besarnya kasih-Mu bagi kami. Ya Tuhan, ajarlah kami, ya Tuhan, agar kiranya kami saling menghargai dengan sesama kami. Karena perbedaan-perbedaan pandangan, perbedaan-perbedaan latar belakang, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami agar kami bisa menerima perbedaan-perbedaan tersebut, agar terhindar suasana yang terjadi sebagaimana di jemaat di Roma pada masa itu, yang terpecah hanya karena persoalan makanan. Kami tidak ingin, ya Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami, tengah-tengah gereja, tengah-tengah persekutuan kami sebagaimana orang percaya, ada perpecahan hanya karena persoalan-persoalan yang sebenarnya bukan hal yang esensial. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk saling mengasihi, siapapun orangnya, ya Tuhan, agar kasih karunia yang daripada Tuhan dirasakan oleh banyak orang melalui kehadiran kami, orang-orang yang Tuhan pilih. Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin.